Jadi ibumu harus membesarkanmu sendirian. Tidak mudah juga. Aku dengar dari Rongshuan, ibumu punya 3 perusahaan. Benar kan? Perusahaan apa saja itu? Ketahuan deh gimana ini. Ngomong aja gak apa-apa, direktur udah tahu kok. Kamunya gak mau ngandelin hubungan keluarga buat ngejar mimpi kerja di Iren. Tapi kan kamu anak satu-satunya di keluarga. Pasti suatu saat harus ngurus bisnis keluarga juga. Asisten Yo belum kasih tahu aku. Bisnis keluarga kalian apa? Ada satu yang buat sepatu pijat refleksi. Perusahaan ini investasi di alat kesehatan. Ada lagi. Ada satu perusahaan manajemen keuangan, yaitu bantu orang beli saham, analisis pasar. Sekarang kemungkinan inflasi tinggi jadi. Menurutku ini industri yang prospektif. Ada satu lagi. Agak malu ngomongnya. Ada satu perusahaan investasi pendidikan. Karena ayah asisten Yo itu profesor. Jadi ibunya pengen mendukung pendidikan di Tiongkok. Panas nggak? Nggak panas kok. Aku suka minum kopi panas. Asisten Yo waktu kamu datang. Kan bilang mau ke toilet. Iya, aku mau ke toilet. Tahu di mana nggak? Aku nggak tahu di mana. Antarkan asisten Yo ke toilet. Baik, asisten Yo silakan. Baik, terima kasih. Panas banget. Kau harus tahu standar pilihan pacarmu. Beda sama orang biasa. Kalau dia jadi istrimu, dia bakal jadi istri editor grup Yiren. Lihat dia kampungan. Gak suka Sumen, aku ngerti. Tapi kamu juga harus cari pacar yang levelnya lebih tinggi dikit. Sumen baik kok, di luar sana banyak cewek yang lebih baik dari Yoran. Ada banyak. Tapi aku justru suka sama dia. Uang banyak hebat ya. Anaknya aja udah nggak sopan. Mamanya lebih nggak sopan lagi. Nggak heran orang bilang, masuk keluarga kaya kayak masuk laut. Seharian tinggal di tempat kayak gini, nggak gila aja udah untung. Yoran, Yoran, kamu juga bisa kayak gini ya. Kalau bukan karena kamu ngutang 70 juta, buat apa nahan malu di sini? Meskipun asisten Yo ini, latar belakang keluarganya lumayan. Tapi baik dari gaya berpakaian. Atau cara bicara dan sikapnya nggak memenuhi standar. Kok kamu bisa kepikiran cari cewek kayak gini? Jadi pacar ya? Karena dia baik hati dan tulus. Dia selalu berusaha keras sendiri. Berbeda dengan cewek-cewek yang matre dan suka berhayal. Dia punya mimpi dan tujuan sendiri. Dan dia bisa bikin orang senang. Jadi aku suka sama dia itu udah cukup. Emang kamu bisa lupa sama cewek itu? Dulu aku suruh kamu kencan sama Sumen. Kamu ngeles terus. Bukannya karena kamu nggak bisa lupa sama dia ya? Bukan. Kok ekspresimu bilang, di dalam hati kamu nggak kayak gini? Ketua direktur masa lalu. Udah nggak usah dibahas lagi. Emang kamu udah lupa sama cewek itu? Baru sama asisten Yo ya? Iya.
Kalau kamu bisa lupa sama cewek itu, aku nggak ngalangin kalian. Tapi aku ulang lagi. Kalau cewek itu balik lagi, aku juga nggak bakal ngizinin kalian bersama. Karena aku nggak mau ketemu dia lagi. Dia siapa sih? Jangan-jangan pacarnya Ye Rongshuan. Orang yang keras kepala kayak gini, pernah cinta sama orang juga. Mamaku punya 3 perusahaan, gimana ceritanya? Butuh buat cerita. Itu juga tidak boleh menipu orang. Kita berdua bersama baru disebut menipu, kita berdua tidak bersama. Bagaimana itu bisa disebut menipu? Sepertinya ada benarnya juga. Dulu aku hanya melihat di TV, ibu mertua orang kaya. Tidak menyangka benar-benar seperti ini. Apa yang salah dari apa yang ibuku katakan hari ini? Aku minta maaf padamu. Sudahlah, terima uang, selesaikan masalah. Kamu punya sikap seperti itu sudah bagus. Sebenarnya kalau kamu berdandan lumayan. Aku berdandan seperti ini hari ini untuk pekerjaan, bukan untuk memberimu muka. Tidakkah kamu merasa berdandan yang menyenangkan hati sendiri juga akan membuat perasaan lebih baik? Siapa yang tidak suka berpakaian cantik? Tapi aku lebih ingin menabung lebih banyak. Jadi besok kamu akan berubah menjadi Cinderella lagi. Tidak usah ikut campur. Lihat tas di belakang. Kenapa memberi hadiah padaku? Kamu berkinerja baik hari ini sebagai hadiah. Besok kamu memakainya untuk bekerja. Meskipun pekerjaan ini melampaui prinsip dan batasanku, tapi fasilitasnya cukup bagus. Semoga kamu tetap bertahan. Prinsip dan batasan adalah kualitas yang paling langka di dunia ini. Jika kamu tetap bertahan, prinsip dan batasan, keberuntunganmu akan datang. Tentu saja, meskipun aku terpaksa. Baru pacaran denganmu, tapi aku tetap memperingatkanmu. Hal seperti hari ini sebaiknya tidak terjadi lagi. Apa yang terjadi? Yaitu kamu meletakkan tanganmu di pinggangku. Pasal pertama, perjanjian pacaran sementara. Di dalam area publik manapun, Nona Youran harus bekerja sama dengan Tuan Ye Rongshuan untuk menunjukkan sikap seperti pasangan. Baik, aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku memperingatkanmu, mulai sekarang tanganmu sebaiknya jangan sembarangan bergerak. Kalau tidak, kamu akan mati. Hari itu kamu mabuk tinggal di hotel. Aku juga tidak berpikir untuk melakukan apapun padamu. Bahkan jika kamu telanjang di depanku, aku juga tidak berpikir untuk melakukan apapun. Tidak menyangka mulutmu begitu jahat, tidak heran orang tidak mau padamu. Siapa yang tidak mau padaku? Siapa orang yang ibumu katakan itu mantan pacarmu? Apa pasal kedua perjanjian pacaran sementara? Aku cuma penasaran. Gimana sih kalian berdua putus? Masih kontak nggak? Turun. Sampai segitunya. Aku suruh kamu turun. Ada apa sih hebat-hebatnya? Turun ya, turun. Kenapa sih hati nurani muncul ya? Orang macam apa sih mukanya berubah lebih cepat dari buka buku? Benar-benar 30 tahun di timur sungai. 30 tahun di barat sungai. Nggak nyangka kakak Aimi kita juga sampai harus beliin kopi buat orang. Joran ini benar-benar sumber masalah. Nggak tahu juga bos kita yang tercinta. Suka dia di bagian mana? Jangan bercanda deh. Bos bisa suka sama dia. Pasti dia pakai cara-cara tertentu sama bos. Betul tuh cewek licik. Tenang aja, bos kan pintar. Nggak mungkin terus-terusan dibodohin sama dia. Iya juga. Mungkin minggu ini pas rapat, bos suruh dia minggat.
Biar dia sadar diri. Kalau gitu lanjutin aja. Nggak salah lihat kan sayang? Hari ini penampilanmu unik banget. Nggak nyangka. Kecepatan barang KW di dalam negeri. Cepet banget ya. Gimana menurutmu KW-ku ini? Kalau KW MU ini. Bos, Bajunya aku yang kasih. Semuanya hari ini ada sesuatu. Pengen aku sampaikan. Sebenarnya aku dan asisten Yo sudah pacaran lebih dari sebulan. Dari dulu sembunyi-sembunyi karena nggak mau kalian. Fokus ke hal ini sampai kemarin. Asisten Yo marah sama aku baru aku ngerti seorang wanita. Paling pengen adalah cinta yang diakui. Paling pengen adalah dapat doa dan tepuk tangan dari semua orang. Dari dulu aku terlalu dingin sama asisten Yo. Jadi hari ini aku umumkan ke semua orang. Hubungan kita semoga dapat doa dari semua orang. Ya begitu saja. Sudah kuduga kamu akan ikut masuk. Aku benar-benar penasaran wajahmu terbuat dari apa sih? Berubahnya cepat sekali. Asisten Yo, sepertinya kamu sangat marah ya. Siapa yang tadi malam meninggalkanku di jalan raya? Jadi aku minta maaf untuk itu. Kamu bisa minta maaf juga ya, tidak mudah. Minta maaf tentu harus tulus. Jadi, ini untukmu. Kamu maksudnya apa sih? Tadi malam meninggalkanmu di pinggir jalan itu salahku. Ini hadiah permintaan maaf. Tidak perlu. Kamu tidak perlu memakainya, kembalikan 700.000 padaku. Aku mulai mengerti sejak tadi malam. Kamu memberikan baju ini padaku. Kamu sudah mulai merencanakan sesuatu, bukan? Asisten Yo, kamu salah. Ini bukan merencanakan, ini hakku. Pasal pertama kontrak pacaran, Nona Youran dan Tuan Yerongshuan. Harus di tempat umum, menjaga sikap sebagai pasangan. Baik, tapi kamu seharusnya tidak di depan semua orang di perusahaan. Di perusahaan ini mungkin ada mata-mata direktur. Bermain peran tentu harus meyakinkan. Baik, aku akan memaafkanmu kali ini. Lain kali aku pasti tidak akan membiarkanmu. Kamu. Jangan dilepas. Apakah ini, Nona Youran? Ini bunga untukmu. Milikku. Ini bunga yang dipesan Tuan Ye untukmu setiap hari. Aku akan mengantarkannya tepat waktu. sangat romantis. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo, Masih marah ya? Menurutku kita berdua selalu ada kesalahpahaman. Bisakah kita bicara? baik, tentukan tempatnya. Masih di restoran itu saja. Sampai jumpa. Silakan masuk. Biasanya restoran ini ramai. Hari ini kok sepi ya? Karena kamu. Di hari ulang tahunmu aku ada urusan, jadi tidak bisa datang. Jadi hari ini aku menyewa restoran favoritmu untuk merayakan ulang tahunmu. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Apakah hari ulang tahunmu menyenangkan? Ya tentu saja menyenangkan. Itu adalah hari ulang tahun paling bahagia yang pernah kualami. Sebenarnya keinginan terbesarku adalah bersamamu.
makan dan ngobrol. Itu adalah momen paling bahagia bagiku. Aku berharap kita bisa seperti ini selamanya. Kita berdua bersama. Menikmati hidup dan perlahan-lahan menjadi tua. Siapa yang mau menjadi tua bersamamu? Hidup seperti ini setiap hari, tidak membosankankah? Hari ini pasti tidak akan membuatmu bosan. Selamat ulang tahun. Xiao Fei, selamat ulang tahun. Tutup matamu, kamu pasti akan menyukai hadiah ulang tahun yang kuberikan hari ini. Bisa dibuka sekarang. Sukakah? Aku kira hadiah ulang tahunku akan berupa cincin berlian. Xiao Fei. Pernikahan terlalu berat. Apakah kamu tidak senang hari ini, tidak bahagiakah? Apakah kita seperti ini tidak baikkah? Aku menginginkan sebuah rumah. Rumah yang bisa melindungi dari angin dan hujan, rumah yang hangat. Zhao Songren, aku sudah bersamamu begitu lama. Aku menginginkan sebuah komitmen. Menginginkan sebuah rumah, apakah itu berlebihan? Maafkan aku, Xiao Fei. Aku tidak bisa memberikan komitmen itu padamu. Di matamu aku ini sebenarnya apa? Mainan? Hewan peliharaan? Atau boneka kayu? Xiao Fei, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku dulu sangat mengagumimu. Ketika bersamamu, aku merasa seperti gadis paling bahagia di dunia. Tapi sekarang, aku tidak mengenalmu lagi. Kita menjadi sangat asing satu sama lain. Xiao Fei, kamu ini mau aku bilang apa? Kamu bilang kamu takut nikah. Kamu cuma mencintai dirimu sendiri.
Hati-hati, hati-hati. Berdirilah dengan mantap airnya. Terima kasih. Kamu bertengkar lagi sama dia. Bertengkar? Masa sih? Kita baik-baik aja. Aku sangat bahagia. Aku sangat bahagia, hati-hati. Suara kecil dikit yang lagi tidur. Cewek di luar lebih baik jangan minum terlalu banyak. Kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa bisa ngatur aku? Jangan pikir karena kita tinggal bareng kamu bisa ngatur-ngatur aku. Aku. Aku kasih tahu aku minum atau enggak. Gak ada hubungannya sama kamu. Aku bukan ngatur kamu lihat dirimu sendiri. Jadi kayak gini. Demi seorang cowok pantas nggak sih? Gak pantas. Aku pikir dia akan berubah pikiran. Tapi dia enggak. Dia terus bohong sama aku. Dia sama sekali nggak peduli sama aku. Kok aku bisa sebodoh ini ya? Jangan nangis. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Kamu tahu nggak? Mata kita bisa membedakan 50 jenis abu-abu yang berbeda tingkat kepekatannya. Tapi selalu nggak bisa melihat jelas hati orang. Di dunia ini, Hal yang paling nggak bisa kita lakukan, yaitu nggak bisa melihat jelas seseorang. Kalau nggak bisa melihat jelas orang lain, kamu harus belajar melihat jelas dirimu sendiri. Pulang istirahat yuk. Boleh nggak? Selamat malam. maksudnya apa? Di kontrak sudah jelas tertulis kamu sebagai pacarku. Aku punya kewajiban ngasih kamu bunga setiap hari. Aku tidak suka bunga. Tentu saja aku tahu. Bisakah aku memintamu untuk tidak memberiku bunga lagi? Pertama, aku tidak suka. Kedua, apakah kamu melihat tatapan rekan kerja wanita lain padaku? Mereka hampir memakanku. Kamu sebagai pacarku. Aku perlu membuatmu merasa bahagia. Tidakkah kamu merasa bahwa iri hati orang lain juga merupakan hal yang membahagiakan? Bahagia. Jadi apakah aku bisa memahami seperti ini? Jika aku punya uang palsu 1 juta, aku bisa setiap hari menipu diriku sendiri bahwa aku telah menjadi seorang jutawan yang memiliki 1 juta. Pemahamanmu agak sempit. Karena memiliki 1 juta hanya bisa disebut kelas menengah, bukanlah seorang jutawan. Aku sedang berbicara denganmu tentang berapa banyak uang. Apakah itu menjadi jutawan? Aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak membutuhkan kebahagiaanmu. Kamu pikir dengan duduk di sini dengan wajah dingin, orang akan mengira kita sedang berpacaran lucu. Yoran, maafkan aku. Bersamaku kamu terlalu menderita. Kekhawatiranmu aku mengerti, aku hanya ingin kamu tahu. Bersamaku adalah pilihan yang paling tepat. Ya Rongshuan, apa yang kamu lakukan?
Tentu saja aku ingin meminta maaf padamu, meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Apa yang sebenarnya kamu lakukan, meskipun bunga matahari tidak seromantis mawar. Tidak sebersih lili. Tapi ia cerah dan bersemangat. Cintanya tulus dan jujur. Cinta yang tak pernah meninggalkan. Mekarnya tidak hanya mewakili cinta, tapi juga cinta pada hidup dan mimpi. Seperti dirimu. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan cukup ya Rongshuan. Pacarku marah, tentu saja aku harus membuatnya senang. Jangan berpura-pura di sini. Bagaimana ini bisa disebut berpura-pura? Pacarku marah sebagai pacarnya. Aku harus aktif meminta maaf padanya. Apakah ini meminta maaf ini hanya menambah masalah? Ini adalah kantormu. Di luar sudah tidak ada yang melihat. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Kamu bilang tadi aku selalu cemberut, tidak ada yang percaya. Hubungan kita. Jadi kamu merancang drama ini ya? Tadi itu perubahan yang aku lakukan. Kamu pernah berdiskusi denganku? Kalau sudah didiskusikan tidak akan terasa nyata. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Asisten Yo, tolong perhatikan ucapan dan tindakanmu. Aku adalah atasanmu. Tiba-tiba jadi atasan saya. Tapi yang saya marahi sekarang adalah pacar saya, si brengsek Ye Rongshuan. Asisten Yo, tolong perhatikan kata-katamu. Benar kamu adalah atasan saya. Dan juga angsa di langit. Tapi saya hanyalah ikan kecil yang bisa dimakan kapan saja. Saya hanya bisa bersabar supaya tidak dimakan benar. Apa angsa dan ikan kecil? Itu artinya kita berdua memang bukan dari dunia yang sama. Sekarang terpaksa terlibat denganmu. Tolong berbaik hati, jangan menyiksaku lagi. Baik. Nona Yoran kontrak pacaran sementara ini. Bukan saya yang memaksamu menandatanganinya. Pasal keempat kontrak pacaran sementara. Untuk membuktikan hubungan pacaran kita di depan orang banyak, Tuan Ye Rongshuan wajib memberikan bunga kepada Nona Yoran setiap hari. Apakah saya melakukan kesalahan? Hal-hal ini termasuk dalam sikap yang seharusnya dimiliki pasangan. Nona Yoran, karena kamu sudah menandatangani kontrak, bukankah seharusnya kamu memenuhi kewajibanmu? Bicara manis. Baiklah, kamu menyebut perjanjian pacaran sementara. Sekarang saya ingin menggunakan hak saya dalam perjanjian itu. Hak apa? Untuk mencegah kita saling mengagumi satu sama lain. Setiap bulan kita punya 1 hari untuk saling menyakiti. Saling mengkritik ini membantu kita untuk saling membenci. Saya setuju, hari ini adalah hari saling menyakiti kita. Kamu pikir kamu hebat ya, kaya semaunya sendiri ganteng. Tapi pernahkah kamu berpikir kekayaanmu dari orang tuamu, kegantenganmu juga dari orang tuamu. Selain semaunya sendiri yang benar-benar milikmu di dunia ini, apalagi yang benar-benar milikmu? Sepertinya ada benarnya juga. Tapi saya ingin mengoreksi kesalahan logikamu. Di dunia ini, apapun yang diberikan orang lain kepadamu itu sudah menjadi milikmu. Kamu bilang begitu hanya karena tidak diberikan hal-hal itu padamu. Tahukah kamu apa yang paling menyedihkan di dunia ini? Di dunia ini, hal yang paling menyedihkan adalah ada banyak wanita yang menyukaimu tapi tidak ada satupun yang memilih bersamamu bukan karena Menurutku uang. di dunia ini, hal yang paling menyedihkan adalah memikirkan hal yang tidak seharusnya dipikirkan, ingin mengatur. Hal yang tidak bisa diatur membuang-buang waktu. Beberapa orang selalu mengira diri mereka berada di antara yang terbaik dan yang biasa saja, tapi tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya selalu berada di antara yang bodoh dan yang sangat bodoh. Kamu tahu kenapa aku suka menghabiskan waktu bersamamu? Mendengarkanmu berbicara, rasa superioritas intelektual langsung muncul. Menurutku kamu tidak seharusnya ada di bumi, kamu harusnya pergi ke kerajaan orang bodoh. Di sana kamu bisa jadi raja. Meskipun kamu memakai parfum tapi bau sampah masyarakat masih tercium. Sangat tidak tahu malu, sangat tidak punya hati, pasti berat badanmu sangat ringan ya. Kamu tahu wajahmu itu apa? Itu biasa saja. Tidak cantik menonjol, tidak jelek khas. Ye Rongshuan, Asisten Yo. kamu adalah orang yang paling kubenci seumur hidupku. Mendengar kalimat itu aku jadi lega. Kamu. Kenapa kamu di sini? Kenapa tidak ingin melihatku ya? Tentang kejadian beberapa hari lalu. Aku tahu itu salahku. Aku sudah introspeksi, nanti aku pelan-pelan berubah ya. Bukan itu Siwang ya? Aku bilang padanya aku akan menggantikannya. Kamu tahu tidak aku sedang bekerja? Aku tahu, makanya aku datang menemanimu. Non, kamu tidak ada masalah ya di otak? Proyek ini, aku yang kerjakan bersama Siwang. Data bangunan yang spesifik ada di pihaknya. Kamu tahu tidak tindakanmu ini akan mengacaukan rencanaku? Aku sekarang harus segera masuk rapat, aku bukan datang untuk main-main. Tapi lihat semua data dan rencana ini. Sudah kusiapkan untukmu. Aku segera datang, oke. Kak Yunfei. Kenapa kamu di sini? Aku akhir-akhir ini sangat tertarik dengan lingkungan. Datang menemani teman rapat. Begitu ya?
Aku perkenalkan ini pacarku Kurui. Halo. Aku tidak bisa terus bersamamu. Kamu bilang kenapa? Aku tidak ingin bersamamu lagi. Kamu bilang kenapa? Halo, masih muda sudah bisa ikut serta. Desain arsitektur dengan skala seperti ini. Muda dan berbakat ya. Terlalu memuji saya masih berusaha. Berusaha bekerja keras, atau berusaha mendapatkan hati. Sebenarnya seringkali berusaha mendapatkan hati. Jauh lebih penting daripada bekerja keras. Benar kan? Yunfei, jangan bercanda dengannya. Saya hanya bercanda, jangan tersinggung. Sudah waktunya, mari kita masuk. Oke. Saya sangat senang. Saya berhasil, saya benar-benar berhasil. Saya sukses. Maaf ya membuatmu tertawa. Tapi saya benar-benar senang. Saya juga cukup senang, selalu berpikir. Kamu adalah orang yang serius dan tegas. Tidak menyangka kamu akan menunjukkan sisi kekanak-kanakanmu padaku. Ngomong-ngomong, di acara tender hari ini, kenapa kamu begitu familiar dengan data arsitektur kita kali ini? Karena data itu sebenarnya saya yang membuatnya. Xiaowang hanya boneka. Karena saya tahu kamu kuat. Tapi saya juga berpikir, jika menciptakan keajaiban, saya harap keajaiban itu, kita berdua yang menciptakannya bersama. Terima kasih, tapi kamu begitu baik padaku, saya malah mengatakan banyak hal yang menyakitimu. Sungguh maaf. Maaf seperti ini tidak tepat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mari kita ke bar. Oke, saya yang traktir. Pasti minum untuk merayakan. Ya, sekarang sudah jam pulang. Meskipun kita pernah berselisih, tapi kamu tidak bisa menganggapku sebagai musim liburan. Saya tidak punya kewajiban menemanimu bermain di sini kapan saja. Saya pergi dulu. Baiklah. Kalau kamu tidak mau melihat sampel ya sudah. Sampel. Apakah kamu maksud sampel ini? Sampelnya sudah keluar. Bukan hanya sampel yang keluar, platform augmented reality juga sudah hampir selesai. Ini dari Departemen Teknologi. Baru saja mengirimkan sampel. Saya sebenarnya ingin berbagi denganmu, tapi asisten Yo kayaknya udah mau pulang nih. Enggak. Jangan muter-muter sama aku. Tolong deh kasih aku lihat dong. Please deh kasih aku lihat ya. Gimana lihat hasil karya kamu sendiri? Dimuat di majalah, gimana rasanya? Perasaan banget deh. Keren banget ya. Masih ada yang lebih keren lagi, kasih aku HPMU. HP. Apa ini? Scan QR code di majalah, bisa langsung download. Platform software augmented reality. Keren banget ya, Chief Editor. Augmented reality technology di luar negeri udah ada contohnya, tapi di negara kita masih pertama kali. Kapan bisa dirilis ke pasar nih? Majalah kita sebenarnya rilis awal bulan, tapi aku rencananya akhir bulan ini udah rilis duluan. Sampel majalah udah aku kirim ke bagian percetakan. Ayo, pulang dulu, besok kita lanjutin lagi. Meskipun kadang kamu nyebelin dan juga anak orang kaya, tapi gak bisa dipungkiri kamu lumayan pinter juga. Pagi tadi siapa yang bilang ada orang yang ngira dirinya antara hebat banget sama hebat biasa, padahal gak sadar dirinya antara bodoh banget sama bodoh biasa. Bukannya ada juga yang bilang ada orang yang kasihan banget, muda jomblo miskin.
pengen mati aja gak bisa, orang yang kasihan banget. Pujian buat kamu, jangan terlalu sombong deh. Aku suka aja lihat kamu gak suka sama aku. Tapi gak bisa ngapa-ngapain. Asisten Yo, aku anterin ya. Gak usah. Kamu gak perlu buru-buru jawab, aku cuma basa-basi aja kok. Kamu. Aku kenapa? Lai bau ya. Aku udah mikir nanti pas proyek itu resmi ditandatangani. Aku mau coba ngajuin ke perusahaan. Untuk pergi ke Rusia lihat Kremlin. Kremlin itu menyimpan kebijaksanaan rakyat Rusia. Yang gak ada tandingannya. Di sejarah arsitektur dunia. Merupakan karya langka. Aku pengen belajar dan menyerap intisari mereka. Nanti ajak aku ya? Boleh dong, asal kamu mau, aku bisa anterin. Pasti aku mau dong. Sebenarnya kemana aja gak penting. Aku hanya berharap. Di duniamu ada aku. Aku hanya ingin bersamamu. Maaf, Siapa itu? temanku. Mungkin urusan kerja, aku angkat telepon dulu. Sumen, Kak Yunfei. sebelumnya aku ada urusan, jadi aku pergi tanpa pamit. Gimana datang sama pacarmu? Dia sedang telepon. Kelihatan banget kamu sayang sama dia. Bisa kelihatan gitu. Hari ini waktu dia presentasi. Dari tatapanmu aja udah kelihatan. Anak, Halo ibu, aku baru mau telepon kalian. Kalian malah duluan, aku ada kabar baik nih. kabar apa? Kali ini desain arsitekturku menang tender. Benarkah ayah tahu nggak? Anak kita menang tender. Bagus banget. Asalkan desain kali ini berhasil dibangun, aku akan jadi arsitek sejati nanti. Nggak perlu lagi jadi kacung, nggak perlu lagi disuruh-suruh. Sudah berapa lama kalian pacaran? Nggak terlalu lama tapi rasanya. Kayak udah kenal lama banget. Kamu kenal dia nggak? Kami cocok banget ngobrol. Dia yang cocok ngobrol sama kamu, atau kamu yang cocok ngobrol sama dia? Apa bedanya? Tentu beda, ada orang yang cocok ngobrol sama siapa aja. Cocok ngobrol kayak gitu namanya tipu-tipu. Karena kamu cuma tahu bagian yang dia tunjukin ke kamu. Bagian yang lain yang dia sembunyiin. Kamu nggak bisa lihat. Gimana caranya bisa lihat bagian yang dia sembunyiin? Saran aku, cari tahu dari orang-orang di sekitarnya. Teman-temannya atau mantan pacarnya. Kita cuma mau nanya. Soal pernikahan kamu sama Yoran. Aku sama ayahmu udah bahas. Yoran itu anaknya baik banget. Acara pernikahan itu mereka juga menanggung setengahnya, tapi aku dan ayahmu merasa kita tidak boleh mengecewakan Yoran, bukan? Kalau begitu soal kamu berhasil memenangkan tender itu, dia tahu tidak? Dia belum tahu. Kamu ini memang anak yang aneh. Setiap kali kamu berprestasi, Yoran selalu yang paling senang. Aku mengerti. Baiklah, aku tutup teleponnya dulu. Kamu sibuk dulu saja. Dah. Menurutku, yang paling penting dalam hubungan itu adalah kepercayaan. Itu benar, tapi sebelum percaya, kita harus mengenal orang itu dulu. Kalau tidak, kepercayaan akan menjadi ketaatan buta. Kenapa tiba-tiba membicarakan hal yang berat begini? Kamu terlalu hebat, aku khawatir padamu. Jadi aku menemukan pasangan yang sangat hebat. Dan kami berdua bersama-sama berhasil mendapatkan proyek dari grup ekologi itu. Sebetulnya hari ini, kita tidak bertemu secara kebetulan. Aku sengaja datang untuk menemuimu. Aku tidak ingin perusahaan Paman Su terjerat dalam jebakan grup ekologi pertanian itu. Aku mengerti, teleponnya sudah selesai. Kebetulan sekali bertemu teman lagi. Tidak keberatan aku ngobrol sebentar dengan desainer besar ini kan? Tentu saja tidak keberatan.
Kamu masih ingat aku? Kita pernah bertemu sekali di acara tender. Waktu itu di restoran barat. Kamu putus dengan seorang perempuan. Jangan terpancing, Sumen sedang melihatmu. Kamu mau bilang apa? Aku kira desainer itu mendesain rumah. Tapi setelah bertemu denganmu, aku merasa desainer yang paling hebat adalah yang bisa mendesain hidupnya sendiri. Kamu sebenarnya mau bilang apa? Dari kamu putus dengan mantan pacarmu, sampai sekarang bersama Sumen. Dilihat dari waktunya seharusnya kamu sedang berpacaran dengan mereka berdua secara bersamaan. Orang itu selalu mencari yang lebih baik. Sumen bisa membantumu banyak. Karena dia temanku, dia menyukaimu. Jadi aku bisa toleransi niat burukmu. Tapi ingat, perlakukan dia dengan baik. Sumen, aku pulang dulu. Dada Yunfei. Dadah.